Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi ke video Intan. Kali ini Intan mau bercerita atau berkisah tentang Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sebelum lanjut mendengarkan, klik tombol subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa share video ini agar kita semua tahu tentang kisah ataupun sejarah Ummahatul Mukminin pertama kita. Jangan lupa subscribe. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an hidup dan besar di lingkungan suku Quraisy yang lahir dari keluarga terhormat pada 15 tahun sebelum tahun gajah, sehingga banyak pemuda yang ingin mempersuntingnya. Sebelum Khadijah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah pernah 2 kali menikah. Suami pertama Khadijah adalah Abu Halah At-Tamimi yang wafat dengan meninggalkan kekayaan yang begitu banyak. Pernikahan kedua Khadijah adalah dengan Atik bin Aid bin Makhzum yang juga wafat dengan meninggalkan harta dan perniagaan. Setelah ditinggal sang suami sebanyak 2 kali, akhirnya Allah menghendaki Khadijah menikah dengan hamba pilihannya, penutup para rasul, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah radhiyallahu an adalah wanita pertama yang menjadi ummahatul mukminin. Beliau pula wanita pertama yang hatinya tersirami keimanan dan dikhususkan Allah untuk memberikan keturunan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Rasulullah kepada Khadijah begitu dalam, bahkan lebih dalam daripada cinta Rasulullah kepada istri-istri beliau yang lainnya. Allah memberikan sejumlah bidadari pengganti kepada Rasulullah setelah kepergian Khadijah, tapi tidak ada satupun yang bisa menggantikan kedudukan Khadijah di dalam hati Rasulullah. Rasulullah terus mengingat Khadijah walaupun beliau sudah tiada. Suatu ketika saat sedang bersama Aisyah, Rasulullah kedatangan sepupu dari Khadijah. Saat Rasul mendengar ucapan salam dari sang sepupu yang kemungkinan memiliki kemiripan suara dengan Khadijah, Rasul langsung bangkit menyambut tamu itu dengan sambutan yang begitu mulia. Beliau juga memberikan jamuan terbaik yang mereka miliki. Beliau memuliakan sepupu Khadijah sebagaimana beliau memuliakan Khadijah. Di lain kesempatan, sahabat Khadijah juga datang bertamu. Hal yang sama dilakukan oleh Rasul, menyambut sahabat Khadijah dengan jamuan istimewa. Karena terlalu seringnya Rasulullah bersikap demikian, maka timbullah rasa cemburu dalam hati Siti Aisyah, hingga beliau meluapkan kecemburuan itu kepada baginda Rasulullah. Khadijah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak pernah bisa melupakan wanita itu? Sementara Allah telah memberikan ganti lebih baik daripadanya. Dengan sabar Rasulullah berkata pada Aisyah, "Wahai Aisyah, demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan pernah melupakan Khadijah sampai akhir hayatku. Dia beriman kepadaku ketika yang lain kufur. Dia percaya kepadaku ketika orang lain mendustakanku. Dia memberikan hartanya kepadaku di saat yang lain menahannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkanku anak-anak dari rahimnya." Masya Allah. Lain waktu selepas perang Badar, seorang pasukan Quraisy, Abul As bin Ar-Rabi, tertangkap pasukan Muslim Madinah. Pria yang saat itu belum masuk Islam tak lain adalah suaminya Zainab, putri Rasulullah. Untuk menebus suaminya, Zainab yang masih tinggal di Mekah mengirimkan sebuah kalung milik Khadijah yang dihadiahkan untuk pernikahannya. Rasul menangis terkenang Khadijah saat beliau memegang kalung itu. Rasul langsung memerintahkan Abul As dibebaskan dengan syarat Zainab dijemput ke Madinah. Riwayat mencatat,
Cinta Rasulullah kepada Khadijah bukanlah cinta biasa. Selama 25 tahun pernikahan mereka, sebelum Khadijah wafat, tak pernah Rasulullah menikah seperti kebanyakan pria di Arab saat itu. Saudaraku, Rasulullah begitu sangat mencintai Khadijah. Sifat wafa yang dimiliki Khadijah begitu tinggi. Bagi Khadijah, tidak ada satupun kebaikan yang dimilikinya kecuali sudah diberikan semua kepada Rasulullah. Tidak ada satupun kesempatan berkorban kecuali ia akan berkorban untuk Rasulullah. Tidak ada satu orang pun yang didahulukan kepentingannya selain mendahulukan apa yang dibutuhkan Rasulullah. Khadijah adalah sosok istri yang selalu mampu membuat Rasul tentram dan tenang. Khadijah juga selalu tampil sebagai pribadi yang matang lagi bijaksana pemikirannya. Beliau mendampingi Rasulullah dengan penuh kasih, cinta dan kelembutan. Wajahnya senantiasa membiaskan kesetiaan dan bibirnya selalu berbicara yang mendamaikan jiwa. Bersama Rasulullah, Khadijah turut menanggung kesulitan dan kesedihan. Sehingga tidak jarang ia harus mengendapkan perasaannya agar tidak terekspresikan pada wajah, sehingga mengganggu perasaan Rasulullah. Khadijah adalah tempat berlindung bagi Rasulullah SAW. Beliau memperoleh keteduhan hati dan keceriaan wajah sang istri yang selalu menambah semangat dan kesabaran untuk terus berjuang menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah pun tidak perhitungkan harta bendanya yang habis digunakan dalam perjuangan dakwah Rasul. Tidak pernah terbayangkan bagaimana perihnya kehidupan Rasulullah bersama Khadijah. Sungguh, Khadijah adalah istri setia yang tidak pernah berhenti mengabdikan hidupnya kepada Rasulullah. Khadijah menutup usia setelah mendapatkan kemuliaan yang tidak pernah dimiliki oleh wanita lain saat itu. Dia adalah Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW yang pertama, wanita pertama yang mempercayai risalah Rasulullah, dan wanita pertama yang melahirkan putra-putri Rasulullah SAW. Dia merelakan harta benda yang dimilikinya demi kepentingan jihad di jalan Allah. Dialah orang pertama yang mendapatkan kabar gembira bahwa dirinya adalah ahli syurga. Bahkan dia pula orang pertama yang mendapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Khadijah, Ummahatul Mukminin.